Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pemerhati kebijakan. Jumpa dengan saya, Gatot Trilaksono, analis kebijakan Madya BSKDN Kemendagri. Kita siang ini akan bincang-bincang melalui podcast BSKDN Insight Kemendagri, khususnya bincang-bincang terkait dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, untuk kita bincang-bincang siang hari ini, syukur alhamdulillah saya ditemani sahabat saya, narasumber kita siang hari ini, Bapak Insinyur Sigit Murwito, SOS MSE. Beliau adalah riset spesialis Lembaga Kemitraan Partnership. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang Pak. Sehat ya Pak Sigit? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Pak Gatot. Kami dari BSKDN Kemendagri sebagaimana menindaklanjuti Perpres 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri. Nah, di dalam BSKDN ini kita mengampu ada 4 indeks, yaitu indeks kepemimpinan kepala daerah, kemudian indeks tata kelola pemerintahan daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, dan indeks inovasi daerah. Nah, siang hari ini saya mengajak pemerhati kebijakan untuk kita bincang-bincang apa dan bagaimana itu indeks tata kelola pemerintahan daerah. Pak Sigit, mohon barangkali bisa diinformasikan kepada kami, publik, bagaimana Pak Sigit rancang bangun desain indeks tata kelola pemerintahan daerah? Apa sebetulnya maksud, tujuan, dan manfaat yang diharapkan dengan adanya indeks tata kelola pemerintahan daerah? Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Gatot atas kesempatannya. Jadi secara singkat sebelum kita berbicara mengenai apa tujuan dan manfaat dari indeks tata kelola pemerintahan daerah atau yang kita singkat sebagai ITKPD ini, ya, kita perlu mengenal terlebih dahulu. Sebenarnya ITKPD ini apa sih gitu ya? ITKPD ini kan pada intinya adalah merupakan satu indeks yang secara komprehensif digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Yang dimana kalau kita berbicara tata kelola pemerintah daerah itu kan pada intinya adalah bagaimana pemerintah daerah itu mengelola daerahnya sehingga itu bisa tercapai tujuan dari pembangunan daerah itu sendiri gitu. Yaitu untuk kesejahteraan masyarakat yang bisa kita ukur melalui seperti apa aspek ekonominya dan dilihat dari aspek sosialnya dan juga aspek lingkungannya gitu. Itu kan tujuan dari pembangunan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita ITKPD ini digunakan untuk mengukur bagaimana kemudian pemerintah daerah mengelola daerahnya dengan sumber daya yang dimiliki sehingga itu dapat menghasilkan kemanfaatan yang terbesar sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu tadi ya kesejahteraan masyarakat yang dan pembangunan berkelanjutan tentunya. Nah, seperti itu gitu. Nah, tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot bahwa kita sudah banyak pengukuran gitu ya. Daerah ini kan banyak indeks juga banyak sudah banyak sekali gitu. Nah, melalui TKPD ini kita coba untuk menghimpun semua indeks-indeks yang sudah dilakukan untuk mengukur daerah ini. Kemudian kita himpun agar mengukur daerah ini lebih komprehensif gitu ya. Berbagai aspek gitu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Menarik Pak Sigit, saya tertarik. Memang kita banyak indeks yang dibangun oleh kementerian lembaga, bahkan Pemda setempat. Artinya sampai hari ini memang belum ada untuk mengukur terkait dengan tata kelola Pemda. Indeks yang komprehensif ya. Ya, artinya saya menangkap Pak Sigit, kalau untuk mengukur indeks komprehensif berarti kan ini
indeksnya juga harus mengambil indeks-indeks dari kementerian lembaga terkait ya Pak Sigit. Betul. Konsepnya yang saya tangkap adalah seperti itu Pak Sigit. Artinya indeks ITKPD lebih kepada komposit indeks ya Pak Sigit. Betul, komposit indeks. Betul. Iya, Jadi iya. kalau tadi kan kita udah tahu ya, banyak sekali pengukuran kinerja pemerintah daerah itu ya, dari berbagai aspek gitu. Tetapi pengukuran itu tidak dalam tanda kutip tidak saling ngobrol gitu ya, berdiri parsial gitu. Tidak saling terintegrasi antara satu indeks dengan indeks yang lainnya. Nah, kemudian melalui ITKPD ini kita coba integrasikan sehingga kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh terkait kinerja tata kelola pemerintah daerah itu. Iya. Seperti itu, Pak. Pak Sigit, terhadap konsep ini menarik Pak Sigit yang dibangun. Tentu untuk mengintegrasikan antar indeks itu kan harus ada item variabel aspek indikator yang sama untuk bisa ditarik pada satu data ya Pak Sigit ya. Betul. Nah, bagaimana teknik memilahkan ini Pak Sigit? Oke, baik Pak. Jadi tentu saja kita juga harus melihat konsepnya terlebih dahulu ya. Karena yang akan kita ukur ini kan adalah tata kelola gitu. Kalau kita bicara tata kelola pemerintahan itu kan banyak sekali konsep. Iya, banyak aspek variabel ya. Banyak variabel dan masing-masing ahli itu kan juga punya konsep sendiri itu. Nah, dalam ITKPD ini paling tidak kita mengacu pada satu teori atau merujuk ke satu teori yaitu terkait dengan interactive governance gitu. Dalam interactive governance ini kita melihat bahwa tata kelola yang efektif itu didukung pada sistem yang diatur oleh pemerintah daerah atau lingkungan pendukungnya, kemudian sistem atau kapasitas pemerintah daerahnya dan tujuannya gitu. Nah, dari situ kemudian kita turunkan Pak gitu. Intinya adalah ITKPD ini dilihat dari 3 aspek gitu ya. 3 aspek besar gitu. Nah, kemudian dari situ kita turunkan masing-masing aspek itu. Ada variabel-variabelnya, kemudian ada indikator-indikatornya di bawahnya seperti itu. Nah, karena tadi kita ada menggunakan data-data dari berbagai kementerian lembaga, bahkan di internal Kemendagri sendiri, tentu saja masing-masing ini harus kita pelajari. Setiap indeks-indeks yang kita gunakan untuk mengukur ITKPD agar tidak terjadi duplikasi antara satu indeks dan indeks yang lain. Karena komponen dari mana seringkali kan sama gitu ya. Iya. Inputting datanya sama gitu. Data yang variabel penyusun sama gitu. Nah, ITKPD ini pertama-tama yang kita lakukan adalah untuk menghindari duplikasi itu adalah dengan menyisir terlebih dahulu. Kita mempelajari semua itu, kemudian kita ramu ke dalam rancang bangun ITKPD ini gitu Pak. Dan tentu saja dalam hal ini kita perlu berkoordinasi dan sudah kita lakukan dengan masing-masing KL yang menjadi pengampu indeks-indeks ini Pak. Gitu. Nah, di situ memang yang menjadi tantangannya bagaimana kita agar tidak terjadi duplikasi dan kemudian ITKPD ini benar-benar bisa secara akurat mengukur tata kelola pemerintah daerah adalah proses koordinasi, dan dalam hal ini kan kita sudah punya ya kebijakan perpres terkait dengan satu data gitu. Nah, kita coba mendorong ke depannya melalui ITKPD ini BSKDN menjadi semacam champion gitu ya untuk mengumpulkan data-data pengukuran ini yang kemudian disatukan dalam ITKPD ini. Seperti itu. Iya. Itu rancangan konsep desain strateginya Pak Sigit sudah dilakukan uji coba tentunya Pak Sigit ya. Betul. Dari hasil uji coba apa yang bisa didapat Pak Sigit? Ya, jadi kita merancang BPSDN gitu ya, kita mensupport BPSDN dalam merancang ITKPD ini kan mulai dari tahun 2020 ya, kita mulai dari merancang konsepnya, kita uji cobakan di 2021, kemudian 2022 kita uji cobakan kembali gitu, sehingga dilihat dari indikatornya, variabelnya juga mengalami perkembangan. Itu dari diskusi di internal kita BSKDN dan juga dengan para pakar gitu ya, termasuk dengan kementerian lembaga kita libatkan gitu. Nah, hasil uji coba ini memang ITKPD ini kemudian bisa kita gunakan untuk mengukur, memotret gitu kinerja tata kelola pemerintah daerah atau membuat peta seperti apa sih kinerja pemerintah daerah dari berbagai aspek gitu ya. Misalnya
kita bisa memetakan apakah tata kelola pemerintah daerah daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu berbeda nggak sih dengan daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam gitu. Atau kemudian kita juga bisa memetakan melalui TKPD ini apakah daerah-daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi itu punya kinerja tata kelola yang berbeda dengan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah gitu. Nah dari situ kemudian ini bisa kita gunakan oleh BSKDN sendiri mungkin untuk membuat rekomendasi kebijakan gitu. Melalui peta yang sudah tergambar melalui TKPD ini, bagaimana kemudian kebijakan yang bisa kita dorongkan untuk mendorong perbaikan tata kelola gitu. Dan karena tadi juga sumber datanya itu dari berbagai pengukuran, berbagai kementerian lembaga, kita juga bisa merekomendasikan kementerian lembaga itu untuk melakukan perbaikan gitu ya. Jadi TKPD ini bisa kita lakukan monitoring kinerja dari berbagai aspek tadi gitu ya. Dari lingkungan pendukungnya seperti apa, kemudian dari tata kelola itu yang bisa kita dari aspek kelembagaan daerahnya seperti apa, kemudian tata kelola keuangan daerahnya seperti apa, pelayanan publiknya seperti apa, di mana ada kelemahan, kemudian di mana yang lebih baik, terus kemudian di mana kemudian kita bisa intervensi agar tata kelola dari masing-masing daerah ini menjadi lebih baik. Gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Menarik Pak Sigit, artinya dari data-data indeks komposit di kementerian lembaga, termasuk di Kemendagri yang nanti ditarik satu data di dalam ITKPD masuk, itu bagi daerah, kawan-kawan di daerah juga bisa melihat progres capaian pembangunan daerah seperti apa. Betul sekali. Faktor-faktor mana yang kurang dari data yang ada kan. Kemudian intervensi kebijakan yang perlu dilakukan apa. Itu saya tangkap seperti itu Pak Sigit. Itu bagi Pemda gitu. Karena indeks komposit tentu kan Pemda tidak perlu repot-repot untuk entry data ya. Gitu. Cukup menarik data dari indeks kementerian lembaga. Nah, di samping dari Pemda nilai manfaat dari kementerian lembaga terkait tentu juga untuk melihat dengan adanya TKPD ini progres indeks yang mereka ampu itu seperti apa kan gitu Pak Sigit. Tergambarkan tentunya ya Pak Sigit. Betul sekali Pak, tergambarkan gitu ya. Misalnya kita di aspek yang kedua ya, yang terkait dengan tata kelola atau kapasitas pemerintahan gitu ya. Nah di situ kan kita bisa melihat dari aspek atau variabel kelembagaannya seperti apa. Karena itu kan berbicara mengenai kapasitas SDM, kemudian peraturan regulasinya, bagaimana pengelolaan pelayanan publiknya, kemudian di tata kelola keuangan daerahnya gitu, bagaimana kemudian kinerja keuangan daerahnya. Dari situ kan kemudian akan ketahuan itu, misalnya ada beberapa daerah yang pengelolaan keuangan daerahnya masih kurang maksimal gitu. Disitulah kemudian kan bisa kemudian melalui peta pembinaan tadi bisa dilakukan intervensi dari Kementerian Keuangan gitu ya, perlu dibantu dari daerah-daerah ini gitu. Terus kemudian kita cek ke capaian pembangunannya gitu. Jadi misalnya, dari aspek ekonominya itu kurang maksimal gitu, karena dilihat dari infrastrukturnya, ternyata ada permasalahan di bidang infrastruktur. Nah dari situ kita bisa melihat semua dari berapa daerah sih yang kinerja ekonominya itu rendah gitu. Karena kalau kita cek di tata kelolanya, tata kelola pelayanan publiknya terkait dengan pembangunan infrastruktur ternyata masih kurang gitu. Nah, dari situ kan kemudian misalnya bisa kita bekerja sama dengan APUPR dan Kementerian Keuangan, berapa daerah yang harus diintervensi, kita bantu agar pembangunan infrastrukturnya itu menjadi lebih baik gitu. Nah, dari sisi fiskalnya, kemudian dari sisi pengelolaan infrastrukturnya dan sebagainya seperti itu. Nah, itu baru satu aspek itu. Nah, aspek yang lainnya kan banyak gitu. Dari sisi kelembagaannya mungkin pengelolaan atau manajemen ASN-nya gitu ya. Masih lemah gitu. Nah, dalam hari ini mungkin dari Kemenpan RB atau dari Badan Kepegawaian Nasional gitu yang kemudian juga bisa gitu membantu mengintervensi terkait dengan problem-problem yang sesuai dengan peta yang sudah disampaikan dalam ITKPD ini. Menarik Pak Sigit, ITKPD ini kalau memang melihat seperti itu.
Seperti demikian, artinya nilai manfaat bagi Pemda dan bagi kementerian lembaga terkait ya khususnya pengampu indeks ini sebetulnya menjadi penting. Betul. Karena dari sinilah titik fokus terdapat evidence data. Betul. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga nanti basis pengambilan keputusan bisa berbasis data betul kan gitu. Betul itu ya itu yang menjadi penting bagi kita. Nah ini perlu menjadi kesadaran semua pihak tentunya Pak Sigit. Artinya ITKPD tentu perlu dipayungi dengan regulasi yang memadai ya Pak Sigit. Agar ini bisa menyatukan semua kementerian lembaga menjadi satu wadah, menjadi sebuah mindset yang bersama gitu. Nah itu yang saya tangkap. Pak Sigit, bincang-bincang singkat ini terima kasih. Ini desain konsep dan strategi yang kita berharap bisa seperti demikian, artinya ITKPD ini kita membutuhkan supporting dukungan dari banyak pihak agar kita punya mindset yang sama. Problemnya pada sampai hari ini bahwa data-data indeks di kementerian lembaga itu masih parsial berjalan masing-masing. Belum bisa diintegrasikan dalam satu portal khusus data indeks kan gitu. Ini menjadi penting. Baik, menutup diskusi kita siang hari ini, Pak Sigit, closing statement-nya silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih. Ya, jadi Pak Gatot dan juga para pemirsa, ITKPD ini kalau tadi sudah kita diskusikan bahwa mempunyai cukup powerful gitu ya, bahwa ini bisa kita gunakan sebagai membuat rekomendasi kebijakan gitu ya, baik kebijakan yang sifatnya teknis maupun yang strategis gitu ya. Dan ini sifatnya sangat komprehensif, gitu. Dan untuk itu tentu saja data yang digunakan itu sangat tergantung dari berbagai data yang ada gitu. Nah, ini merupakan inisiatif yang sangat luar biasa dari BSKDN karena melalui ITKPD ini bisa menghimpun berbagai pengukuran yang dalam tanda kutip tercecer di mana-mana gitu ya. Ini adalah satu inisiatif yang sangat luar biasa dan perlu kita dukung gitu ya, sehingga dan agar kemanfaatannya ini menjadi nyata, itu berbagai pihak yang terkait perlu bersama-sama untuk mendukung, baik itu dukungan terkait dengan nanti proses pengukurannya maupun tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan dari ITKPD ini. Saya kira seperti itu Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak Sigit, pemerhati kebijakan. Demikian bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Bapak Sigit Nurwito, terkait indeks tata kelola pemerintahan daerah. Dari sisi konsep, dari sisi desain rancang bangun, ya, indeks ini menjadi penting, membutuhkan dukungan semua pihak, agar kita punya satu data indeks yang bisa menyatukan indeks-indeks semua. Jadi keluar satu variabel data yang sama, sehingga itu memudahkan di dalam pengambilan kebijakan, kemudian di dalam penyusunan rekomendasinya. Ini yang perlu menjadi kesadaran kita bersama. Tentu Pak Sigit dan kawan-kawan di dalam mengawal indeks tata kelola Pemda masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi. Itu wajar. Sebagai sebuah proses pembelajaran itu terus akan dilakukan ya Pak Sigit ya. Membutuhkan kerjasama semua pihak dan kesadaran semua pihak bahwa ITKPD ini membutuhkan dukungan dan kebersamaan semua, khususnya pengampu indeks. Karena indeks-indeks di kementerian lembaga itu variabel durasi waktunya juga beragam. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ada yang level indeksnya masuk hanya di level provinsi ya Pak Sigit ya, ada yang sampai kabupaten kota. Tentu ini variasinya cukup banyak sehingga di dalam melakukan analisis penyusunan aspek variabel dan indikator ini juga perlu untuk sangat berhati-hati tentunya. Ya. Baik Pak Sigit, terima kasih sekali menemani kami bincang-bincang singkat siang hari ini. Bapak Ibu pemerhati kebijakan, ya. Kami dari BSKDN membuka kerjasama, membuka masukan, saran dari Bapak Ibu terkait dengan
bagaimana ITKPD ke depan yang harus dilakukan penguatan baik dari sisi konsep, strategi, kemudian juga dari sisi regulasinya Pak Sigit ya. Dan ini Pak Sigit dan teman-teman baru start untuk membahas bagaimana bentuk untuk regulasinya. Baik, menutup diskusi pada siang hari ini Bapak Ibu pemerhati kebijakan. Tips Bapak Ibu bahwa yang penting yang kita lakukan adalah mulailah dari manapun kita berada dan gunakan apa yang kita miliki. Kemudian lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari materi, tapi bekerja adalah berusaha memberikan manfaat bagi sebanyak umat. Baik, kami tutup. Saya Gatot Trilaksono, analis kebijakan Madya BSKDN, Kemendagri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.